Oke, jadi ini dia handphonenya yang baru banget nyampe ke tempat gue ya. Ini juga emang tanggal 21 pas hari dia udah mulai dijual. Ini harga aslinya kan 1899 ya. Tapi karena gue ngejar biar bisa tayang hari ini, terus gak dapet pinjaman dari Xiaomi Indonesia. Jadi gue beli aja ini di Tokopedia. Ini harganya juga harga resell sih, 1949, 1.950.000 ya gue beli ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri, gue kasih lihat screenshotnya. 1.950.000 buat yang RAM sama storage paling rendah 464 ya. Sebenarnya kalau dipinjemin sama Xiaomi Indonesia juga gue pasti mintanya yang varian paling rendahnya sih, karena penasaran aja sisa RAM-nya seberapa. Walau kalau dari gue pribadi bilang atau bisa ngasih saran ke teman-teman, lebih baik belinya yang 128 GB. Cuma kan itu kenanya di harga 2 juta lebih ya, 2 jutaan. Nah ini biar pas harganya sejutaan tuh ya mau nggak mau ngambilnya yang 464 dong. Terus gue penasaran juga lihat sisa memorinya tuh berapa pada saat pertama kali dinyalain. Oke, ini udah yang unit Indonesia ya, Redmi 10C. Ini gue belinya yang warna hijau padahal. Sebelah kiri Redmi 10C, kanan Redmi 10C, kiri atasnya Xiaomi kami bangga buat Indonesia, biasa logo Xiaomi. Dan ini key point sellingnya ada 4, Snapdragon 680, ini juga yang rame sih. Snapdragon 680 tuh biasanya ada di handphone yang udah gue bahas. Itu ada yang 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan juga ada. Ini sejutaan doang. Ini warnanya mint green, 4GB, 64GB. Iya, ini lupa tadi. Lanjut lagi, kameranya 50 megapiksel, terus ini juga 6,71 inch. Ini menjadi layar paling besar sih setahu gue untuk varian Redmi selama ini. Terus ini baterai juga 5000 mAh. Dah, ada segelnya 2 di sini kanan kiri. Ini handphone nggak akan gue pakai sih. Asal unboxing, nyalain, udah hands on aja. Baterainya kayaknya nggak sempat gue tes karena masih ada antrian yang lain. Jadi ini paling habis kelar gue jual nih. Oke, handphone sejutaan masih dapat kepala charger, dapat kabel casan, terus ini SIM card ejector, nggak dapat casing. Oke, tumben Xiaomi nggak ngasih casing ya. Ini anti gores sih dapat nggak ya? Ini ada panduan memulai cepat, kartu garansi, Malvinse, kartu ucapan. Ini dia kabelnya juga harusnya oranye nih. Oh enggak, putih. Ujung ketemu ujung USB-nya putih ya. Berarti nggak ada fast charging yang spesial si Xiaomi banget. Kepala chargernya bentar, gue lihat dulu. Guys, ini kelihatan nggak di kamera ya? Tuh 10 watt doang deh. Nih di sini nih. Di kecepatan ngecasnya cuma dapat 10 watt ya. Udahlah pakai casan yang lain aja lah ya, pastinya teman-teman juga punya. Nah, ini dia handphonenya warna hijaunya. Kalau gua ngelihat dari beberapa foto-foto hands on dan video yang beredar bagus sih, dan ternyata emang iya sih. Lumayan guys. Material belakangnya pastinya polikarbonat dan frame-nya juga pastinya plastik. Ya sekali lagi maklum lah. Namanya juga harga sejutaan ya. Ini detailnya dia ada garis-garis diagonal begini, dan ini nggak ada teksturnya, jadi kayak cuma print-printan aja. Logo Redmi sama ini fingerprintnya ada di bagian belakang. Oke, sebelah atas ada jack audio, kanan ada tombol volume sama power, terus di bawah ada mic, port Type-C sama speaker, sama sebelah kiri ini ada slot SIM card. Bisa 2 nano SIM plus 1 micro SD ya guys. Nah ini buat yang teman-teman nggak cukup di tahun 2022 pakai 64 GB nih, masih bisa pakai micro SD nih. Walaupun sebenarnya bikin tambah lemot si micro SD, cuma ya mau gimana, sejutaan 64 GB, mending nambah micro SD 256 GB juga kayaknya ini udah sanggup sih. Terus ini dia layarnya juga, bener guys, nggak dapat anti gores ya, pelapis aja dengan key point sellingnya si Redmi 10C yang tadi di belakang boxnya. Kita buka. Sip. Gua install dulu beberapa aplikasi yang biasanya buat ngetes di handphone yang tiap pertama kali dicobain ya guys. Balik lagi nanti. Oke, jadi kayak begini tampilan utamanya Xiaomi Redmi 10C, dan ini dia 6,71 inch. Ini lebar handphonenya. Terus juga bezelnya kelihatan semananya ya, bagian atas, bawah, kanan, kiri juga lumayan tebal. Ini juga panelnya IPS, terus resolusinya dia juga HD plus aja alias 720p. Terus ini adalah aplikasi yang terinstall dari sananya, dan ini beberapa aplikasi yang udah gue install dan tadi udah ngecek-ngecek juga. Dan sebagai info, ini gue ngebahasnya default ya semua settingannya, jadi iklan itu suka bermunculan pada saat menginstal, walau katanya Mi Fans yang di kolom-kolom komentar sering tuh gue nemuin die hard banget gitu ya, bilang, "Bang,
Itu kan bisa dinonaktifin, ada di settingan. Iya, gue tahu maksudnya, gue tahu banget maksud lo itu juga ads atau iklan bisa dihilangin. Cuma di sini gue tuh ngasih taunya secara default, bro. Jadi kalau kalian sakit hati ya jangan sakit hati. Ini kan emang defaultnya banyak iklan, gitu loh. Kayak iklan yang pertama tadi gue temuin ada dari aplikasi bawaannya, mungkin namanya tuh Glance ya. Jadi kalau misalkan kita lock screen, terus kita mau buka layarnya, tuh suka ada kayak begini, di lock, buka lagi, beda lagi, di lock, buka beda lagi, di lock, tuh beda lagi. Terus kalau mau nonton ya tinggal ditonton, tuh Glance. Jadi emang dari bawaannya begini. Mungkin kalau nanti teman-teman uninstall Glance-nya atau dinonaktifin, jadinya nanti lock screen-nya ya bisa wallpaper yang kalian punya gitu. Terus untuk nih fingerprint performanya yang ada di belakang standar aja sih. Gue lock, tuh kayak gini ya. Tuh, kelihatan ya. Terus yang tadi gue kayaknya salah deh, kamera di belakangnya itu emang cuma 2 guys. Ketipu gue nih, sama yang di kanan atas itu tulisannya AI. Kamera utamanya yang sebelah kiri atas ini 50 megapiksel dan 2 megapiksel di sini. Terus itu juga LED flashnya sama nih, lebih jelas tadi ya tulisan ini. AI super kamera 50 mega spasi pixel, terus ada titik merahnya. Ini speakernya mono dan ya nggak boleh komplain sih harga segini mah ya. Oke, sekarang the truth about the storage, sisanya tuh berapa dari yang pertama kali dinyalain handphonenya. Tadi udah sempet gua screenshot. Oke, ini di awal-awalnya yang pertama adalah kita harus nge-update 38 aplikasi. Better cari wifi aja. Terus nih, lihat guys, 27,2 GB yang udah kemakan. Jadi sisanya tinggal 36 GB lagi. Lumayan mepet sih untuk zaman sekarang, apalagi nanti kalau misalkan teman-teman install WA, install Line, ada foto masuk, ada video masuk, Telegram dan yang lain-lainnya. Ini sih kalau buat gue pribadi jujur 64 GB nggak cukup sih. Nah terus ini tadi pas gue install beberapa aplikasi juga ada iklannya masih. Jadi nanti kalau teman-teman nggak suka sama iklannya kayak gini-gini, tinggal di mainin aja di bagian settingnya ya. Dan ya wajar sih, handphone sejutaan low end-nya Xiaomi udah ada iklannya, ya udahlah maklum aja ya. Yang nggak bisa dimaklumin mah yang flagshipnya sih. Flagship masih ada iklan. Oke, terus untuk about phone-nya ini MIUI Global 13.0.2 stable. Pas gue cek tuh udah nggak ada update-annya, dan kita juga datang dengan Android 11 ya, jadi belum Android 12. Nggak tahu nanti bakal dapat 12 atau tidak, ya dilihat aja. Terus buat RAM-nya sendiri kita dapat RAM plus atau storage atau extend gitu ya. Extend RAM-nya tuh cuma 1 GB aja. Snapdragon 680. Gua udah ngetes pakai Antutu juga, skornya tuh segini. Nih gua udah ngetes sampai 3 kali. Ini yang pertama dapat skornya 238 ribuan. Terus tes yang kedua 240 ribuan, naik ya. Terus lanjut tes yang ketiga yang terakhir turun lagi 238 ribuan. Jadi ya bisa bisa disimpulin dia ada di sekitar hampir 240-an sih ya. Habis itu gue juga install beberapa aplikasi yang buat ngeliatin sensor-sensornya. Kayak ini yang pertama, sensor box. Ini agak lumayan banyak sih sensor yang absen, termasuk giroskop ini nggak ada, orientasi sensor nggak ada, temperatur, magnetic, sama pressure. Terus buat NFC juga gue ngecek, ternyata di handphone ini tidak ada NFC-nya guys. Terus ini untuk gamenya, settingannya PUBG kita lihat ya. Oke, buat settingan PUBG-nya ya, ini pertama lihat di grafik dulu. Defaultnya itu balance medium. Kita pindah ke smooth, dia bisa sampai high. Terus balance itu tadi balik lagi medium. Kita ke HD, sayangnya masih belum bisa. Terus kalau misalkan teman-teman mau cobain giroskopnya, kita coba ke control, terus ke advance control ya. Lanjut ke bawah. Nah, nih yang bagian giroskop. Oke. Tadi udah gue cobain juga, kalau kita klik-klik nggak bisa guys. Tuh. Karena yang tadi kita lihat sama-sama di sensor box ya, tidak ada giroskopnya, jadi ini nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau mencet ini tuh bisa gitu. Gue belum cobain mainin sih, cuma ya harusnya kalau default gini ya asik-asik aja. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin terbiasa pakai giroskop, nggak bisa pakai giroskop di handphone ini gitu. Wajar lah ya, kan maunya Snapdragon 680 tapi di harga 1 jutaan pastinya ada pengurangan. Oke, selanjutnya cobain real drum. Nah ini gue suka guys, karena tidak ada touch delay-nya. Kita mainin satu deh yang loop sini ya, blues 1.
single speaker ya. Cukup lah ya segini. Intinya balik lagi yang tadi gue bilang, nggak ada touch delay-nya. Mantap lah. Lanjut sekarang ke bagian kameranya. Ini to be honest 50 megapikselnya tuh pastinya adalah pixel binding ya. Biasa kalau Xiaomi itu kan seneng dengan angka-angka yang besar gitu kalau di presentasinya. Nah, ini 50 megapiksel. Ya nanti teman-teman lihat aja hasil contoh fotonya. Intinya nih gue kasih tau dulu UI-nya tuh ya seperti ini ya. Ada mode Pro, paling kirinya nih ada white balance-nya auto, dan yang lain ini standar. Terus ini autofocus atau manual fokus. Terus ini shutter speed-nya dari 1/4000 sampai 30 detik. ISO-nya dari 100 sampai 6400, dan ini AV-nya. Oke. Nah, terus ke video. Nah, di video ini cuma mentok di 1080p 30 fps aja, baik kamera, ini kamera belakang ya. Nah, kamera depannya tuh 1080p 30 fps juga. Ada mode portrait juga. Kemudian more-nya yang tadi udah gua kasih unjuk ya. Ada night 50 megapiksel, short video, slow motion, time lapse atau edit mau ngubah-ngubah mananya gitu loh. Tidak ada ini juga pastinya. Dual view, kamera depan, kamera belakang gitu-gitu. Udah sih, paling ya segini aja. Habis ini teman-teman lihat aja contoh foto sama video yang ya iseng doang lah berhasil gua dapetin ya. Nah, yang ini contoh video kamera depannya, pasti mentoknya juga cuma di 1080p 30 fps aja, baik yang kamera belakang ataupun kamera depannya. Ya kalau dibawa jalan kira-kira ya seperti ini, bukan bawa jalan sih, digoyang-goyangin aja ya. Ini asal ngetes dulu, jadi ya di dalam studio aja gitu. Oke, lanjut ke video kamera belakangnya. Dan ini adalah contoh video kamera belakangnya, Redmi 10C maksimal di 1080p 30 fps aja. Penangkapan suaranya segini gimana? Bagus atau tidak? Ya silakan dinilai sendiri. Tapi nggak bisa bilang nggak bagus sih. Sudah sesuai harganya menurut gua. Under 2 juta, tapi ya dapat memorinya 64 GB, menurut gua sih kurang. Oke, keputusan beli atau enggak terserah teman-teman. Mau beli yang 64 GB ataupun yang 128 GB terserah. Pokoknya segini aja dulu video kita kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.